Kelas riset ini basicnya Al-Quran dan Hadis. Ada 5 kelas utama. Di antara 5 kelas itu nanti ada kelas pengusaha, ya, ada kelas dunia kesehatan. Kami tergabung dengan 400 dokter, ya, ada nakes, ya, dan macam-macam. Itu belajar semua kurikulum dari Al-Quran dan Hadis sesuai spesialisasinya. Jadi kalau dokter mata, apa kurikulum mata di Al-Quran, kita turunkan dalam pembelajaran. Ya, dokter gigi, dokter ini macam-macam, termasuk kaitan dengan apa yang kita kaji. Saya riset dengan teman-teman yang di dunia usaha. Ini akan ada kebutuhan APD, masker dan sebagainya. Sampai kami buat standar yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah, ini standar APD. APD yang tersebar di Indonesia itu pionir pertama yang riset di antara kami. Ya, face ini yang versi pemerintah untuk distandarkan, ya. Face shield. Kita buat face shield, masker. Tahu nggak teman-teman, Prof? Kita buat face shield untuk bantu masyarakat awal-awal. Bahkan kita gratiskan. Kemudian setelah itu kita ambil bahan baku harga sekian. Dari bahan baku 25.000 baru akan disupportkan ke masyarakat. Sudah ada di salah satu toko, saya nggak sebut nama, yang ngambil dari Tiongkok 60.000 dijualnya dan sudah lolos dengan semua ujinya. Saya ingin lihat dengan persepsi yang lain, ya. Saya ingin lihat dengan persepsi, bukan persepsi kita menyoal, persepsi kita melihat bagaimana Tiongkok membaca peluang, menjadikan ini sebagai rahmat, dan sekarang diselamati WHO. Selesai gitu kan. Mereka bebas, tapi mereka bisa meningkatkan sisi ekonominya. Kenapa kita nggak riset itu semua? Peluang apa yang bisa kerjakan kita sekarang? Kenapa teman-teman misalnya di wilayah Makassar, Sulawesi bisa tidak membuat batasan terbatas? Kenapa Anda nggak bikin aplikasi? Ya, meningkatkan ketahanan pangan. Riset, siapa yang jualan padinya, siapa yang jualan kentangnya, jualan sagunya, macam-macam. Aplikasi wilayah Makassar saja. Unhas jadi pionirnya. Yang butuh pangan ke sini, butuh ini ke sini. Mereka tinggal klik. Lokal hidup, nggak terganggu. Baru kita ngambil dari luar. Itu sisi ini. Ya, yang paling menarik ketika saya riset tentang gejala COVID-nya, dari mulai imun menurun, pernapasan terganggu, ya, mulai macam-macam lah segala gejala COVID yang Anda lebih tahu di dalamnya, saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi, dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Dan itu dunia internasional pun belum masuk ke situ, belum ada kesadaran itu gitu. Ya, saya cek kemudian di Indonesia nggak ditemukan materinya. Ini hanya ada di 2 tempat di dunia. Dan zaman Nabi sudah dipraktikkan. Ada gejala-gejala yang serupa pernah ditangani Nabi dengan pendekatan yang bisa diminum, bisa dimasukkan, teteskan ke hidung, bisa diasap gitu. Ya, itu ternyata saya cek, itu masuk jurnal, Prof sekalian. Ini materinya udah ada di jurnal. Ya, jurnal-jurnal ilmiah internasional. Ini saya ada beberapa jurnal nih yang sudah ada, ya. Tapi saya mohon maaf saya belum bisa zoom ya nanti. Maksud saya nanti saya bikin statement di akhir. Ini sudah ada zoom internasionalnya. Ini sudah tahu ternyata khasiat-khasiat ini herbal ini, tapi belum ada kesadaran bahwa ini bisa mengatasi persoalan yang tengah kita hadapi saat ini di pandemi COVID. Ya, saya keluarkan itu, saya lacak hadisnya. Dari sejak 18 Maret saya usahakan, saya dapatkan dari sahabat kami, karena ini hanya dapatkan di 2 tempat di dunia. Ya, di Himalaya dengan di Saudi bagian timur. Ini ada. Saya minta kemudian, dan itu alhamdulillah ada. Saya cobakan, ya, kita treatment beberapa teman-teman yang isolasi mandiri, ya, karena di rumah sakit kan tidak mungkin karena protokol kesehatan. Tapi menariknya kalau ada izin dari keluarga untuk kepentingan pribadi, boleh jadi pendamping suplemen. Kami 6 bulan coba ujikan itu, sampai dengan sekarang rekornya 100%. Hanya 3 hari paling lama. Ya, yang terkait dengan COVID ini saya tidak mengatakan obat, ya. Kalau enggak besok nanti saya diundang. jadi saya katakan ini ada pendampingan property healing. Kemudian saya sempat share juga Zoom dengan beberapa 9 direktur rumah sakit. Kita berikan bantuan juga itu dengan skala yang sangat terbatas. Dan menariknya, saya coba pesan itu 1 kali lewat online. Ya, ingin tahu gitu kan, ada dilacak. Ini sudah jadi produk internasional, tapi dengan arah pengobatan tertentu, bukan ke COVID, ya, bukan gejala-gejala ini. Dan belum tahu kalau ternyata itu bisa untuk gejala yang dimaksudkan. Jadi kalau kita pesan pun ada, cuma kualitasnya belum tentu sama karena ada 15 spesiesnya, 15 spesies. Nah, saya coba pesan, ya, saya minta staf saya pesan, coba saya pengen tahu, nyampe nggak ke kita barangnya. Tahukah Anda apa yang terjadi? Begitu saya pesannya lewat ke Himalaya, ternyata barang yang datang ke kami harus masuk dulu ke Cina, dan ketika saya terima di Indonesia, addressnya, alamatnya dari Wuhan. Anda bisa bayangkan bagaimana bisa kontrol terhadap itu pun mulai ada kesadaran, dan di beberapa tempat sekarang mulai ada kesadaran untuk itu. Saya sudah menyampaikan kepada relasi terkait teman-teman, saya katakan begini sampai ke negara pun. Jika negara membutuhkan ini dan benar,
ya silahkan uji. Rekomendasi kami, siapapun yang ingin menguji dari pihak manapun, silahkan uji di lab. Kalau betul terbukti ada manfaatnya, saya serahkan sepenuhnya untuk negara. Saya tidak akan mengambil apapun dari ini dengan kecintaan kami kepada Indonesia. Hanya saya ingin satu saja, sebutkan referensinya bahwa ini dari hadis Nabi. Itu saja. Ya, jadi saya juga challenge teman-teman yang di Unhas, nanti boleh timnya main ke sini. Anda boleh analisis, saya serahkan nanti jurnal-jurnalnya, dipelajari dan sebagainya, hadis-hadisnya, tapi infonya kami sudah 6 bulan melakukan treatment dengan pendekatan prophetic healing ini, dan hatinya 100% sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, termasuk kemarin yang di media-media yang diinfokan kolega-kolega pejabat-pejabat, ada yang kami support itu, dan mereka menginfokan juga sangat luar biasa. Ini bisa juga untuk diabetes, bisa. Kemudian kemarin ada yang kompleks antara diabetes dengan liver, dia menggunakan medis. Ya, medis belum ada pengaruh, mungkin belum cocok saja, mohon izin ya. Lalu coba kami support dengan itu, dia selesaikan medisnya, dia tidak minum dulu, dia konsumsi itu kami berikan, karena ini hanya 2 pekan, hanya boleh dikonsumsi dalam 2 pekan, kemudian selesai 1 pekan baru nyambung kembali. Apa yang terjadi? Hanya dalam 3 hari terjadi pemulihan yang sangat luar biasa, dia sudah bisa ke masjid, sudah beraktivitas, dan sudah normal kembali. Saya ingin katakan begini, betapa ini rahmat untuk kita dalam aspek muamalah. Kita bisa terbuka, bangsa kita bisa lebih kreatif, bikin APD, bikin peluang, bikin macam-macam. Semua sifat makro dalam bernegara itu bisa kita dudukan di sini. Yuk, dari segi ekonomi apa sih yang bisa kita ambil manfaat dari sini? Jangan dikeluhkan semua. Ya, dari segi ibadah sudah selesai tadi. Ya, dari segi kehidupan sosial seperti apa? Ada banyak hikmah yang bisa kita gali. Silaturahim, penguatan di keluarga, ya, penguatan di kampus dan sebagainya, dan tentunya teraplikasikannya nilai-nilai kebangsaan dengan nilai yang lebih luas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sebagai uraian dengan basic tadi apa yang dimintakan. Saya pikir Bapak Ibu lebih memahami apa yang saya sampaikan, dan saya banyak belajar.